Maman. Apa yang harus kita lakukan di sini, terutama untuk budidaya, Pak Maman, bisa dijelaskan kepada kita. Untuk konsep budidaya yang smart itu kita akan menggunakan pupuk apa, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitasnya sesuai dengan pengalaman Pak Maman selama ini untuk melakukan formula itu. Ini saja Pak Maman. Ini gandas nasiban. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Nopri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara aku kecil ya, tapi kedengaran kan ya? Kedengaran. Suaranya yang kecil Pak, yang lainnya gede, tenang aja. Siap. Tadi udah disebut-sebut nama ya, nama udah jelas ya. Maman Nurjaman, Sunda banget kelihatannya Pak ya. Asli Tasikmalaya, Jawa Barat. Tinggal Kecamatan Raja Polah. Sebetulnya kita ralat aja lah, aku bukan profesor dokter di sini ya, kita teman-teman aja lah ya. Ya teman aja biasa. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja, berbagi pengalaman terkait dengan konsep program modernisasi pertanian khususnya nanti di Kabupaten Purbalingga. Ya. Dan jujur Pak, sebetulnya ini aku ditodong ya Pak. Baru tadi malam aku tahu mau ada materi ini, aku juga bingung materinya apa nih aku bahaskan gitu kan. Oh ya, pintar dan nyulik orang. Ini orang pintar. Sekali lagi, aku asli Tasik. Profesor dokternya jujur sebetulnya aku bukan dari pertanian. Aku kimia nuklir. Ya. Jadi kalau disuruh bikin bom nuklir, insya Allah aku bakarnya. Ya. Nah, jadi sekarang aku jadi murtad ya Bapak pertanian. Tapi alhamdulillah gak mau bacir juga ilmu tersebut. Aku kolaborasikan, akhirnya ketemulah konsep bionuklir ya. Tahun 2005 aku main situ ya, insya Allah nanti kita beda sedikit apa sih yang kita maksud dengan teknologi tersebut, terus apa sih keterkaitannya dengan dunia pertanian, peternakan, perikanan ya. Jadi gini Pak, tadi disinggung sama Pak Nopri, dan memang kenyataannya begitu Pak ya. Tahun 2005 aku bikin sebuah komunitas petani peternak mandiri Nusantara, sudah terbentuk di 278 kota kabupaten se-Indonesia termasuk di Purbalingga. Cuma selama ini aku silent pergerakannya, makanya mungkin jenengan juga baru dengar kan ya. Padahal di Purbalingga kita sudah bergerak. Selama ini kita silent aja, nggak terlalu gembar-gembar ya. Kenapa? Satu, di masyarakat kalau nggak ada bukti ngomong apapun orang nggak percaya. Ya, makanya kemarin pergerakan kita Purbalingga pun baru 2 tahun yang lalu dibentuk kepengurusan, belum lama ya. Jadi mereka pun masih belajar mengaplikasikan konsep keilmuan yang kita kembangkan. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan ya. Termasuk konsep 1 hektar pupuk cuma 1 kilo gitu. Hasilnya ya alhamdulillah bisa ngalahin konsep-konsep yang sebelumnya itu. Nah sekarang gini, kenapa tadi Pak Nopri bilang banyak bukan gagal sih, belum berhasil mungkin ya. Teman-teman jangankan yang milenial, yang masih muda, yang sudah senior pun mulai bertumbangan, hilang. Aku ngeri besok 5-10 tahun nanti petani Indonesia hilang. Kenapa? Karena kurang daya tarik di situ. Contoh, jarang kedengaran petani punya mobil, apalagi petani yang luasannya cuma 1000 meter, 2000 meter punya mobil Alphard, jarang kan? Jarang apa enggak ada? Ada. Kemarin ada di Purbalingga aku dengar ya, tapi dijual tanahnya jadi beli mobil. nggak bisa. Jadi disitulah 2005 aku tersentuh sampai akhirnya aku hijrah ke dunia pertanian dengan dasar barangkali aku masih bisa berguna untuk teman-teman di masyarakat itu ya. Jadi dari Jerman aku balik gak punya gawe karena gak boleh bikin nuklir di sini. Aku kuliah lagi ngambil fakultas kedokteran, ya sempat lah aku 18 tahun jadi dokter juga.
2005 pensiun lagi, malas, bosan juga ngurusin orang gitu kan. Sekarang aku ngurusin tanaman dari tahun 2005 ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Nah ternyata aku nikmati, cuma ya bonusnya satu, badanku jadi jelek, jadi hitam ya, tiap hari main di sawah, di kebunnya kan. Setelah aku pelajari ya, se-Indonesia ya, aku udah muter dari Aceh sampai Papua. Kayaknya mungkin nggak ada satu desa yang belum aku injak. Kayaknya seluruh Indonesia, seluruh desa udah aku pernah injak, termasuk di Purbalingga. Dulu aku 1,5 tahun muter di Purbalingga tahun 2014 ya. Cuma ya mungkin jenengan kan nggak kenal sama kita aja kan itu ya. Pada dasarnya Pak Nofri ya, yang bikin kenapa orang nggak tertarik dengan dunia pertanian karena hasilnya nggak jelas. Secara finansial pun sama, apalagi masyarakat petani Indonesia jarang yang lahannya di atas 2.500 meter. Wah, ada yang satu petani yang punya lahan 1-2 hektar itu jarang banget, paling cuma 100 ru, 50 ru kalau di Jawa kan gitu ya. Nah disitulah hanya kita berpikir gimana mengoptimalkan lahan 500.000 meter tapi penghasilan bisa 10-15 juta per bulan. Alhamdulillah kita coba selama hampir 18 tahun, alhamdulillah bisa. Udah banyak teman-teman binaan kita se-Indonesia gitu ya. Bahkan banyak juga yang murtad juga. Artinya murtad tuh gini, tadinya guru sekarang jadi petani. Ada teman gue di Sukabumi Pak Nofri, dia developer R7. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Developer R7 udah bikin kondominium ke atas, bukan lagi bikin perumahan. Aja udah pas cakap kan. Suatu saat ketemu aku ya, dia mau bikin satu kawasan di daerah Bogor, itu luasannya 15 hektar. Kata aku, bos bisa nggak lahan yang belum dibangun aku tanamin? Dia cerita, oke, siap, silakan ya, mulai. Tapi antum yang modalin ya tahu. Nyengir aja dia kan, udah minjem minta dimunalin katanya gitu. Aku minta deh pembuktian 1 hektar tak tanamin cabai awalnya gitu kan. Singkat cerita dia deal, aku dikasih duit 110 juta waktu itu ya. Tak tanamin cabai, 6 bulan kemudian balik modal jadi 740 juta hasil dari cabainya. Dari situ dia mikir ya, aku modal bikin di properti gak pernah lebih dari 20% net profitnya, tapi antum bisa sampai 600%. Sekarang 100% penanti total, dia tinggalin semua bisnisnya. Tadi petani cabai, tapi lahannya nggak luas sih, cuma 4.000 hektar dia. Ketika dia ngitung, ternyata ketika pertanian dikerjain secara profesional, net profitnya fantastis. Gak ada bisnis yang ngalahin. Contoh, ini aku pribadi ya, sama aku juga sama petani ya. Aku spesialis nanam melon. Ayah nanam melon kemarin satu blok 2.500 pohon ya, cuma 2.500 pohon. Aku nanam tak buahkan 4-5, anggaplah rata-rata 4. Satu itu rata-rata 1,8 sampai 2 kilo, atau kalau kita rata-ratakannya sekitar 8 kilo satu pohon. Yang aku tanam kemarin kebetulan yang terakhir aku jenis dari Intanon ya, aku kirim ke Brunei, harganya 28.000 per kilo, Prangko Jakarta. Kesimpulannya 2.500 pohon kali 4 kali 2 kilo kali 27 atau 28.000, berapa duitnya? Aku kebeli mobil satu. Melon 2.500 cuma 1.000 meter persegi loh. Ketika konsep bertaninya benar, bisa dipahami. Nah, aku pingin berbagi aja di situ, ya. Karena gini Pak, ketika kita nggak ngerti sebuah konsep manajemen di pertanian, lu sampai kapanpun nggak akan bisa sugih jadi petani. Serius. Logika sederhana. Aku udah enak loh, aku spesialis ginekolog, aku SPOK.
Satu hari aku bisa dapat 100 juta. Asal tak suruh bedel, satu hari tak suruh 20 orang di bedel kan lumayan. Satu kali ngebedel bukan dibayar 5 juta. Cuma 5 menit aku ngebedel itu kan. Jadi duit 100 juta enteng waktu jadi dokter spesialis waktu itu. Tapi kenapa aku tinggalin? Malah aku hijrah ke petani karena nilainya sebetulnya lebih gede dari itu, pusingnya nggak terlalu pusing. Bedel orang resikonya tinggi. Itu pertanian, aku nanam melon, nanam padi, nanam apapun, mati bodo amat, nggak ada yang gugat. Nah, ya, bedel orang, mal praktek lah, apalah, ngeri. Artinya apa? Dari situ bisa ngambil kesimpulan, ketika profesionalisme dipakai, hasilnya luar biasa. Nggak ada bisnis yang lebih hebat dari pertanian kalau paham. Oke, ya, apa saja sih penunjangnya? Satu, jangan harus paham pasarnya dulu. Inilah kelemahan selama ini di lapangan, di mana-mana teman-teman. Kebanyakan petani hanya ikut-ikutan nanam, habis itu nggak ngerti ini barang mereka menahi. Dan itu kebanyakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngerti ngelempar pun nggak ngerti apa yang dibutuhin pasar gitu. Contoh, jenengan nanam cabai misal, punya binaan nih, suruh nanam cabai, tapi jenengan nggak ngerti cabai yang paling mahal di pasar itu apa yang diterima. Balam jarang yang paham itu. Ujung-ujungnya yang kaya siapa? Pengepul, bandar. Contoh kecil nih, coba jenengan jalan-jalan ke pasar itu Kramat Jati, ke Cibitung atau ke Gede Bage yang di Bandung, ya. Cabai keritingnya sama Pak, Bu. Tapi TM99 oli bla-bla harganya nggak sama. Cuma orang pasar yang ngerti. Keritingnya sama, warnanya sama, bentuknya sama. Tapi varietas ini harganya misal bisa selisihnya sampai ada yang 5.000 1 kilo. Ada yang paham nggak petani? Nggak ada. Ini yang harus dibenahi siapa? Oleh teman-teman, terutama oleh para pembina ini, para PPL. Ya. Petani jelas lah, mungkin nggak betul kan? Ini kita yang harus paham. Karena mohon maaf, ada satu centeng di Kramat Jati satu hari atau satu malam keuntungan dia 1 miliar dari ketidaktahuan kita. Apakah gila ya Pak? Kita yang jungkir balik berdarah-darah nanamnya Pak ya? Oh itu cuma 2-3 ribu per kilo. Dia nggak ngapa-ngapain satu malam 1 M dapat duitnya dari ketidaktahuan kita. Ini yang harus kita benahi, kita luruskan. Kenapa? Percuma kita ngajarin sebuah konsep strategi budidaya ketika endingnya kita nggak paham belas apa hilirnya pasar. Ya. Ini saran ayah tuh gini Pak, nanti ke depan ya untuk bisa agar teman-teman pembinaan baik ke milenial ataupun yang lain berhasil, coba jenengan cari pasar dulu apa yang dibutuhin. Dari situ baru tarik ulur apa yang harus dibudidayakan, berapa luasan harus dilakukan, diminis. Kenapa? Kita bisa buka pasar, pegang pasar kalau 3K terpenuhi: quantity, quality, continuity. 3 itu kita bisa pegang, kita yang punya pasar. Bukan kita tergantung pasar, kembali. Uang pasar itu kan butuhnya cuma barang. Jelas. Ini yang apa? Yang selama ini keliru di Indonesia. Budidaya oke, tapi yang kontinuitasnya nggak bisa, pasar nggak bisa kita pegang. Pasar butuhnya tiap hari kok. Ya. Bisa dipahami. Ini nih yang harus dirubah dulu nih pemikiran seperti ini. Ya. Jadi konsepnya jangan hulu ke hilir, tapi hilir ke hulu. Bisa dipahami maksud aku? Bisa. Oke. Misal di Purbalingga ada pasar besar nggak? Pasar induknya lah, pasar utamanya ada. Oke. Pernah nggak jangan survei ke situ? Berapa beras yang dibutuhin sehari di pasar tersebut? Berapa cabai yang dibutuhin? Cabai jenis apa? Tomatnya, terongnya, dan lain-lainnya. Pernah nggak? Makanya kita selalu salah dalam budidaya. Oke?
Harusnya kita tanya ke pasar, cabai butuh berapa sih? Dari situ kita bakal ketahuan berapa luasan yang harus kita siapin untuk budidaya. Nah, baru apa konsep budidayanya kita mainkan teknologinya. Gini, selama ini orang budidaya nggak pernah untung. Kenapa? Kos produksinya tinggi. Aku mau ngajarin besok di Purbalingga, kalau setuju kami ini juga. Aku ajarin gimana cara bikin pupuk 1 hektar modalnya cuma 170.000 perak. Kapan dimulai di Purbalingga, nanti aku turun. Insya Allah aku Purbalingga nanti. Bikin pupuknya oke, mau apa lagi oke, semua kita ajarkan. Ya. Termasuk aku ajari juga teknologi-teknologi yang sebelum ini mungkin nggak ada, belum diajarkan orang. Contoh gini, jenengan kayak tadi, ada nggak, bisa nggak ditampilkan itu video yang Nggak bisa muter, ini bisa muter ya Pak? nggak apa-apa lah, yang penting dilihatin aja. Selama ini orang, contoh nih, aku punya binaan melon ya, salah satunya ini teman dari Ini nggak Kediri bisa ya. muter ke sini. Bukan itu Pak Padi, Nggak bisa muter ya, kenapa ya? nggak ada. Ini melon aja dulu. Fotonya aja lah. Nah ini bisa dikencengin nggak? Ini nanam di ruangan terbuka, bukan di greenhouse, bukan di ruangan terbuka. 1 pohon aku buahkan 5. Serius? 1 aja orang lain susah loh. Ya? Ini aku buahkan 5 dan gedenya sama, periknya, rasa manisnya sama, pupuknya cuma habis 170.000 perak sampai panen. Gimana caranya, nanti aku ajarkan kalau mau. Serius ya. Dan ini yang ngerjain guru SD, bukan petani. Serius Pak. Aku kebina di Cilacap ya, 18 orang guru honorer SD aku ajarkan. Kebetulan mereka juga tertarik di dunia melon, aku ajarkan anak melon. Sekarang tinggal 6 orang yang jadi guru, yang 12 orang pindah jadi petani. Kenapa? Ternyata kata mereka hasilnya lebih menguntungkan, walaupun yang ditanam mereka cuma 1.500, 2.000 pohon aja. Ketika tepat teknologi, punya pasar jelas ya. Nah kita atur, misal binaan kita, anggaplah kita berbicara melon aja dulu ya. Misalnya ini contoh doang, bukan baris melon, enggak, di Purbalingga besok apa aja juga kita mau ya. Misalkan umur melon anggap 60 hari panennya, anggap. Maka kita bikin kelompok yang terdiri dari 60 orang. Si A hari ini, si B besok, si C lusa, dan seterusnya. Artinya begitu 60 hari, hari ke-60 atau orang yang ke-60, yang orang nomor 1 udah panen. Misal nanamnya 1.000 pohon, kita buahkan 4 yang isinya anggaplah misalkan 2 kiloan ya, berarti 8 kilo kali 1.000 pohon berapa? 8 ton sehari. Bisa megang pasar nggak? Insya Allah bisa. Bisa nentuin harga nggak kita? Insya Allah bisa. Bukan kita yang ditentuin harga oleh orang, tapi kita yang nentuin. Kenapa? Kita sanggup masuk sampai rutin tiap hari. Ini manajemennya harus dipakai di situ. Walaupun binaan kita banyak, 60 orang, yang sekaliguskan, tapi dibikin Bertahap ya. tahap. Betul. Akhirnya apa? Kontinuitas bisa kita jalankan. Insya Allah kita yang nentuin harga besok, bukan orang lain. Bisa dipahami? Karena titik terlemah petani adalah apa? Saat kita bisa nggak kontinu, ujung-ujungnya pedagang yang nentuin harga ke kita. Karena kita ada di titik terlemah. Apa titik terlemahnya? Jangan nanam cabai 3 hari aja bisa busuk Pak, kalau nggak dijual malah rugi kan. Wis, daripada nggak laku ya sudah, daripada busuk. Disitulah titik terlemah kita, ketika kita nggak bisa continue, nggak diminish di situ ya Pak ya. Jadi apapun juga konsepnya, sehebat apapun nanti teknologinya, kalau 3K-nya nggak dipakai, bubar jalan.
mau pakai teknologi smart apapun nanti, mau pakai ngedip dia langsung ngocor sendiri gitu misalkan, ya tetap aja ketika hilirnya nggak kita pegang nonsen semuanya. Jelas kan? Oke, bisa dipahami? Percuma aku ngajarin teknologi nuklir ini cara bikin pupuk 1 kilo untuk 100 hektar misalkan, insya Allah aku bisa itu. Tapi ketika endingnya nggak bisa ngapa-ngapain, tetap aja nggak ada perubahan di segi pendapatan kesejahteraan. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami kita lanjut. Buku ke Jerman mendalami dunia kimia nuklir, ternyata istilah itu nggak jelas. Kenapa? Apapun unsurnya, unsur periodik yang dikenal orang-orang teman-teman waktu di SMA 114, kalau sudah berbentuk ion takir udah nggak ada istilah.